Halo sobat mahasiswa, kita bertemu kembali di seri pembelajaran akuntansi keuangan, khususnya yaitu akuntansi keuangan menengah, dan buku yang akan digunakan adalah buku Intermediate Accounting karya Kyosho, Weigen, and Warfield pada edisi FRS untuk edisi yang ketiga. Pada pembahasan kali ini, materi yang akan kita kupas adalah materi yang ada di bab 9 yaitu masih mengenai persediaan karena di bab 8 kita juga sudah membahas tentang persediaan. Kali ini kita bahas isu tentang penilaian yang lainnya. Jadi ada beberapa isu terkait dengan penilaian persediaan yang sudah sempat dibahas di bab 8 dan ini adalah isu lain yang terkait dengan penilaian persediaan. Adapun tujuan pembelajaran ada 5 di chapter ini. Yang pertama adalah menjelaskan dan mengaplikasikan aturan lower of cost or net realizable value atau LCNRV. Dan kemudian yang kedua adalah menjelaskan isu lain pada penilaian persediaan. Yang ketiga menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode laba kotor. Yang keempat, menetapkan persediaan akhir dengan menerapkan metode persediaan eceran. Dan yang kelima, menjelaskan cara melaporkan dan menganalisis persediaan. Baik, kita mulai dengan membahas materi yang pertama, yaitu bagaimanakah menerapkan LCNRV, atau LCNRV, lower of cost or net realizable value, atau harga terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Sebuah perusahaan dapat mengabaikan prinsip biaya historis atau historical cost ketika utilitas masa depan atau kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya menurun di bawah biaya perolehan. Dengan kata lain, apabila ada satu harga di mana harga itu berbeda dengan harga cost atau harga perolehan, atau kita sebut juga dengan biaya, maka ada alternatif di mana perusahaan dapat menggunakan harga yang berbeda tersebut, khususnya ketika harga itu berada di bawah cost. Harga tersebut biasa disebut dengan nilai realisasi neto atau net realizable value. Taksiran yaitu satu taksiran harga penjualan dalam kegiatan bisnis normal dikurangi dengan taksiran biaya penyelesaian apabila memang ada biaya penyelesaian yang diperlukan, dan kemudian juga taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Nah, ini disebut dengan net realizable value atau nilai realisasi neto. Jadi harga jual dikurangi dengan biaya penyelesaian dan biaya lain yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Di mana tentu saja nilai-nilai tersebut adalah nilai taksiran karena kita belum bisa memastikan berapakah nilai itu sesungguhnya. Mari kita lihat contoh untuk nilai realisasi neto. Asumsikan bahwa Mender memiliki persediaan yang belum selesai. Jadi ada persediaan yang belum selesai atau unfinished inventory. Cost-nya atau biayanya adalah 950, nilai penjualannya 1000, estimasi biaya penyelesaiannya 50, dan estimasi atau taksiran biaya penjualannya adalah 200. Nah, dari data ini maka nilai realisasi neto persediaan Mender bisa dihitung sebagai berikut. Inventory unfinished-nya, jadi inventory value untuk unfinished-nya adalah 1000, yaitu sesuai dengan harga jual. Kemudian dikurangi dengan cost of completion, biaya untuk menyelesaikan sebesar 50 ini, ya. Kemudian estimasi untuk cost to sell, jadi biaya yang dibutuhkan untuk menjual adalah sebesar 200. Totalnya 250 sehingga net realizable value atau nilai realisasi bersihnya adalah 750 atau nilai realisasi neto. Nah, 750 ini yang nanti akan dibandingkan dengan cost dari inventory itu sendiri. Berapa cost-nya? Cost-nya adalah 950. Nah, jadi Anda bisa lihat ada
perbedaan ya. Jadi ada dua harga, cost 950, sementara net realizable value atau nilai realisasi netonya adalah 750. Nah, apabila kita menggunakan LCNRV, ya tentu saja mana yang terendah lah yang akan kita gunakan. Mender akan melaporkan inventory neraca sebesar 750 karena tadi kita menggunakan lower of cost or net realizable value-nya. Jadi mana yang terendah itu yang dipakai. Tadi cost-nya 950 sementara net realizable value-nya 750, maka kita pakai 750 sebagai nilai yang terendah. Di dalam laporan laba rugi, Mender akan melaporkan loss on inventory write down karena ada penurunan nilai sebesar 200, yaitu 950 cost dikurangi dengan 750 NRV. Ini adalah contoh pengungkapan terkait dengan penggunaan NRV, LCNRV pada Nokia dan Kesa Electrical. Nokia mengatakan bahwa inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Jadi Nokia menyatakan bahwa inventorinya dicatat menggunakan LCNRV. Cost is determined using standard cost with approximately actual cost on a FIFO basis. Mereka juga menggunakan basis arus cost FIFO atau first in, first out. Net realizable value is the amount that can be realized from the sale of the inventory in the normal course of business after allowing for the cost of realizations. Kemudian dikatakan juga, in addition to cost of material and direct labor, an appropriate proportion of production overhead is included in the inventory values. Nah, terkait dengan production cost, termasuk juga di sini ada production overhead, sudah dibahas di chapter 8. An allowance is recorded for excess inventory and obsolescence based on the lower of cost or net realizable value. Jadi juga ditetapkan kembali. Ada allowance yang digunakan, yang dicatat oleh Nokia terkait dengan penggunaan LCNRV ini. Seperti apa allowance? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Kesa Electrical juga melakukan hal yang sama dalam pengungkapannya. Katanya inventory are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost is determined using the weighted average method. Jadi cost-nya menggunakan weighted average method. Kalau Anda ingat di chapter 8 dibahas ada moving average method. Ya, apa itu perbedaannya? Silakan cek di chapter 8. Net realizable value represent the estimated selling price in the ordinary course of business less applicable variable selling expense. Jadi Kesa Electrical menentukan bahwa NRV-nya, net realizable value, dihitung dari estimasi harga jual dikurangi dengan biaya penjualan variabel. Nah, hal seperti ini yang memang harus diungkapkan di dalam laporan keuangan sehingga siapapun yang membaca laporan keuangan akan paham bagaimana perusahaan menerapkan aturan LCNRV ini. Mari kita lanjutkan, ini contoh yang lain. Jin Feng Foods menghitung persediaannya dengan LCNRV. Di sini menggunakan jumlah dalam ribuan. Ada beberapa jenis item foodnya, ya di sini ada spinach, carrot, ada cut beans, ada peas, ada mixed vegetables. Nah, cost-nya dan net realizable value-nya sebagai berikut ya. Kalau Anda lihat spinach sini ada cost-nya 80.000, kemudian net realizable value-nya 120.000. Carrot 100.000, net realizable value-nya 110. Cut bean 50.000, net realizable value-nya 40.000. Peas cost-nya 90.000, net realizable value-nya 72.000. Mixed vegetables 95.000 cost dan net realizable value-nya 92.000. Nah, karena kita menggunakan LCNRV, sebenarnya kita bisa menentukan secara global atau juga bisa dilakukan by item. Jadi tiap item dihitung mana yang lebih rendah antara cost dengan net realizable value. Nah, untuk Jin Feng Food dia menghitungnya atau menerapkan aturannya menggunakan by item, jadi per item. Di sini misalkan spinach ya, bayam ini cost-nya
lebih rendah daripada net realizable value-nya, maka yang digunakan adalah cost. Untuk carrots, wortel yang dipakai adalah, Anda lihat yang terendah di sini sudah diberikan warna merah, adalah cost-nya. Kemudian untuk cut beans yang terendah adalah NRV-nya berarti 40.000. Untuk peas yang terendah adalah NRV-nya 72.000 dan untuk mixed vegetable yang terendah adalah NRV-nya yaitu 92.000. Baru kemudian ditotalkan sebesar 384.000. Ini cara yang dapat digunakan kalau perusahaan menerapkan LCNRV by item. Jadi kalau perusahaan memiliki banyak jenis persediaan maka bisa diterapkan satu per satu. Kemudian di sini dikatakan juga misalkan bahwa Jin Feng Food tadi memisahkan produk makanannya menjadi dua kelompok besar. Jadi kalau tadi kan digabungkan ya, foods-nya semuanya digabungkan kemudian dipilah satu per satu. Nah, bisa juga perusahaan membaginya atau mengklasifikasikan dalam satu kelompok. Ya, di sini ada dua kelompok besar, yaitu makanan beku atau frozen dan makanan dalam kaleng atau canned. Nah, pembagiannya sebagai berikut ya, untuk frozen itu adalah spinach, carrots, and cut beans, sedangkan yang canned adalah peas dan mixed vegetables. Nah, kalau dipisahkan seperti ini, maka Anda bisa lihat juga Anda bisa membaginya by item seperti tadi atau per kelompok. Nah, kalau misalkan Anda menggunakan individual item, Anda bisa lihat di kolom ini, hasilnya adalah 3484 seperti di slide sebelumnya, atau Anda bisa menggunakan major group, jadi kelompok besar. Tadi kelompok besarnya adalah frozen dan canned, kaleng. Nah, maka hasilnya kalau Anda lihat di sini yang tertinggi dan terendah, mana yang terendah antara cost dan LCNRV adalah Anda lihat globalnya. Ya, di sini cost-nya 230, sedangkan ini ini NRV ya, NRV-nya adalah 270, maka yang dipakai adalah cost-nya. Sedangkan untuk yang can juga demikian, di sini cost-nya 185, NRV-nya 164, yang terendah adalah NRV, maka dipakai adalah NRV-nya. Setelah itu Anda totalkan, totalnya adalah 394. Atau Anda juga bisa menggunakan total inventory. Jadi total cost dari inventory ini berapa, yaitu 145. Total cost dari NRV ini berapa, yaitu 434. Nah, mana yang terendah, itulah yang digunakan. Nah, sehingga kalau Anda perhatikan ketika perusahaan menerapkan aturan ini secara individual items, gitu ya, menggunakan kelompok-kelompok tertentu atau menggunakan total dari inventory, hasilnya berbeda-beda. Ya, apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Ya, tergantung perusahaan mau menerapkan aturan ini menggunakan cara yang mana. Namun demikian, apabila perusahaan sudah memilih salah satu aturan yang digunakan, apakah by individual item, by major group, atau by total inventory, ketetapan aturan tadi harus diterapkan secara konsisten. Jadi kunci di dalam akuntansi itu adalah konsistensinya. Ini penjelasan penggunaan metode NRV tadi. Dalam banyak kasus perusahaan menetapkan harga persediaan berdasarkan item per item atau individual. Itu yang paling banyak digunakan, katanya begitu. Aturan perpajakan di beberapa negara mengharuskan perusahaan menggunakan basis item individual. Jadi kalau Anda perhatikan, saya tarik mundur lagi slide-nya, dari tiga yang ini ya, dari tiga ini Anda lihat cost yang LCNRV yang dihasilkan, yang terendah adalah yang individual items. Kalau ini adalah nilai untuk persediaan akhir, ingat persediaan, kalau Anda ingat rumus tentang persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir sama dengan cost of goods sold, begitu ya. Maka kalau persediaan akhirnya rendah, maka cost of goods sold-nya akan tinggi. Kalau cost of goods sold-nya tinggi, maka laba bersihnya itu juga akan rendah dan pajaknya akan rendah. Jadi itu mengapa banyak perusahaan lebih cenderung menggunakan individual item. Meskipun tidak pasti selalu seperti ini gitu ya, tetapi kecenderungannya itu memang dengan menggunakan individual items hasilnya akan paling rendah di antara tiga itu. Kemudian pendekatan
item individual memberikan penilaian terendah, ya tadi ya, lihat contoh yang sudah saya ungkapkan untuk tujuan laporan posisi keuangan. Metode yang dipilih harus diterapkan secara konsisten, yang tadi saya sudah ungkapkan, bahwa perusahaan boleh memilih satu di antara 3 aturan atau alternatif aturan yang tadi sudah dibahas, tetapi ketika sudah memilih harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode-periode berikutnya. Mari kita lihat contoh yang lain, ketika perusahaan mencatat NRV daripada mencatat dengan menggunakan cost. Di sini diberikan data dari perusahaan Ricardo. Ya, di sini ada cost of goods sold before adjustment atau adjusted NRV sebesar 108.000. Kemudian ada ending inventory at cost sebesar 82.000 dan ending inventory at NRV-nya 70. Nah, kalau Anda bandingkan, kalau kita menggunakan LC NRV, tentu saja angka yang dipakai adalah NRV karena NRV-nya lebih kecil. Ada 2 metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencatat selisih antara cost dengan NRV tadi. Yang pertama adalah loss method atau metode kerugian, dan ada cost of goods sold method atau metode harga pokok penjualan. Kalau kita menggunakan loss method, maka jurnalnya adalah ini ya, debitnya loss due to decline to NRV. Sedangkan kalau Anda menggunakan metode cost of goods sold, Anda langsung mendebit ke cost of goods sold. Jadi selisih 12.000 ini kalau menggunakan loss method dicatat sebagai loss, itu mudahnya ya seperti itu. Kalau menggunakan cost of goods sold, ya Anda catat ke dalam cost of goods sold. Lantas bedanya apa? Tentu saja bedanya ketika penggunaan 2 metode ini disajikan di dalam laporan keuangan, khususnya income statement. Secara total tidak akan berbeda, tetapi secara item tentu saja akan berbeda. Mari kita lihat dampaknya terhadap laporan posisi keuangan. Di sini diberikan yang laporan posisi keuangan parsial atau neraca parsial. Jadi kalau Anda perhatikan tidak ada dampak apapun karena inventorinya sama-sama dicantumkan sebesar 70 menggunakan metode atau aturan LCNRV. Jadi sama, tidak ada perbedaan. Nah, perbedaan akan nampak kalau kita lihat di income statement atau laporan laba rugi. Di ketika Anda menggunakan loss method, maka loss due to decline tadi dicatatnya di other income and expense ya sebesar 12.000. Sedangkan kalau Anda menggunakan cost of goods sold method atau COGS method ini, maka nilai 12 tadi itu tercantum ya masuk di dalam bagian dari cost of goods sold-nya. Nah, sehingga tentu saja perbedaan akan muncul sejak dari gross profit ya dan seterusnya sampai ke bagian bawah ya. Ini terus ke bawah. Nah, namun secara total untuk net income tidak berbeda ya karena memang ini hanya teknis pengalokasiannya. Tentu saja ini akan berbeda kalau Anda bicara analisis ya. Jadi kalau Anda melakukan analisis laporan keuangan apalagi menggunakan gross profit sebagai acuan, maka penggunaan loss method dan cost of goods sold akan menghasilkan angka yang berbeda. Tadi ketika kita membahas tentang Nokia ya pada saat mengungkapkan penggunaan LCNRV tadi sempat disinggung tentang allowance. Nah, di sini kita bahas ya. Pada umumnya perusahaan lebih banyak menggunakan akun penyisihan atau allowance untuk menentukan penurunan nilai. Akun yang dipakai adalah ini ya, allowance to reduce inventory to NRV. Daripada langsung mengkredit ke inventory. Jadi kalau Anda lihat jurnal yang sebelumnya di loss method dan cost of goods sold method tadi kan kreditnya inventory persediaan. Nah, maka ada alternatif lain yang dapat digunakan oleh perusahaan selain mengkredit inventory, yaitu mengkredit allowance. Jadi di sini Anda lihat kreditnya adalah allowance. Sementara di contoh sebelumnya yang Anda cek ya nanti Anda bisa cek mundur slide-nya, dia mengkreditnya ke inventory. Jadi ada 2 alternatif juga. Namun tadi dikatakan pada umumnya perusahaan lebih cenderung menggunakan allowance. Ini mirip seperti penggunaan penyisihan pada piutang ya. Jadi
perusahaan tidak langsung mengkredit receivables tetapi mengkredit ke allowance untuk estimasi piutang yang tidak tertagih. Melalui penggunaan akun penyisihan pada metode kerugian loss method, maka Ricardo akan membuat jurnal seperti ini. Jadi di sini ya, debitnya loss due to decline of inventory, kreditnya allowance. Kalau menggunakan metode COGS, debitnya adalah cost of goods sold. Dan ini adalah laporan posisi keuangan parsial kalau Anda menggunakan allowance dan kalau tidak menggunakan allowance. Contoh yang sebelumnya itu adalah tidak menggunakan allowance, jadi langsung ke inventory. Nah, kalau Anda menggunakan allowance, dia akan lebih informatif ya. Jadi berapa nilai inventory dan berapa nilai penurunannya dalam bentuk penyisihan allowance to reduce inventory-nya, sehingga pembaca laporan keuangan tahu bahwa ada penurunan nilai antara cost dengan NRV sebesar 12.000. Mana yang terbaik? Ya kalau bicara pengungkapan secara informatif, yang paling baik adalah menggunakan yang allowance ya dibandingkan yang no allowance. Namun demikian tetap perusahaan diberikan kesempatan untuk memilih mana di antara dua alternatif yang akan dipakai. Dan sekali lagi boleh digunakan salah satunya, tapi diterapkan secara konsisten. Nah, kemudian di dalam LCNRV juga ada pemulihan kerugian. Tadi kan turun. Nah, bagaimana kalau misalkan di periode berikutnya terjadi kenaikan? Jadi kalau sebelumnya turun misalkan 12, kemudian naik gitu ya. Jadi dibandingkan sebelumnya, jadi misalkan naik 2.000. Sehingga turunnya kan berarti cuma 10. Nah, itu yang disebut dengan pemulihan kerugian persediaan. Nah, maka kalau itu terjadi ya tinggal kita pulihkan saja jumlah yang sebelumnya sudah kita turunkan. Namun demikian, pemulihan, jadi angka yang dipulihkan hanya terbatas atau maksimum adalah sebesar jumlah awal penurunan. Mengapa kok maksimum sebesar jumlah awal penurunan? Karena kita menggunakan LCNRV. Jadi mana yang terendah antara cost dengan NRV. Nah, kalau Anda melebihi jumlah penurunan sebelumnya, ya nanti menjadi lebih tinggi dari cost gitu. Padahal kita gunakan mana yang terendah antara cost dengan NRV. Pada contoh di data Ricardo sebelumnya, asumsikan nilai realisasi netonya menjadi 74 atau meningkat sebesar 4.000. Maka Ricardo akan membuat jurnal pada penggunaan metode kerugian atau loss method dengan membalik ya. Jadi allowance-nya tadi di kredit, sekarang di debit supaya allowance-nya berkurang sebesar 4.000. Namun kemudian kreditnya tidak kita catat sebagai loss ya. Kenapa tidak loss? Karena kalau sudah beda tahun, loss kan sudah di close ya, sudah ditutup pada akhir tahun menggunakan closing journal entry, maka kita di periode berikutnya kita gunakan akun yang lain, yaitu kita sebut dengan recovery of inventory loss. Bagaimana kalau kita misalkan berada dalam periode yang sama ya, kalau periode sama Anda boleh menggunakan akun loss ya, jadi bukan recovery-nya. Ini contoh juga akun penyisihan akan disesuaikan pada periode berikutnya. Tadi saya katakan ya, jadi selalu disesuaikan, namun ada batas maksimumnya, ingat ya. Sehingga persediaan selalu dilaporkan dengan LCNRV. Itulah mengapa tadi ada batas maksimum supaya jangan lebih tinggi dari cost. Nah, contoh di bawah ini menunjukkan evaluasi dari nilai realisasi neto atau NRV dari Fuko Company dan pengaruh penyesuaian realisasi tersebut terhadap pendapatan dari perusahaan. Mari kita lihat di sini ya, di sini diberikan resume atau rekapitulasi di tahun 2019, akhir tahun 2019, di sini diberikan data inventory at cost-nya 188. Kemudian inventory at NRV-nya 176. Anda lihat mana yang terendah? Yang terendah adalah NRV. Maka nanti yang dipakai adalah NRV. Berapa nilai launch-nya yang akan tercatat? Karena ini adalah tahun pertama begitu ya. Maka selisihnya adalah sebesar 12. Ya, jadi nilai allowance-nya di buku besar allowance akan muncul angka 12. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa ada adjustment atas allowance sebesar 12 meningkat karena muncul ya allowance. Sementara dampak terhadap net income adalah turun, decrease, karena kita akan mencatatkan mendebit loss ya. Kalau Anda ingat jurnal tadi, nah loss yang sudah kita debit tentu saja akan mempengaruhi net income perusahaan, jadi akan decrease.
Di tahun 2020 cost-nya 194, kemudian NRV-nya 187, atau ada selisih 7 ya, 7.000. Nah, ketika selisih 7.000 ini berarti ada penurunan dari 12 ke 7.000. Berarti ada penurunan sebanyak 5.000. Jadi saldo allowance-nya menurun ya, atau berkurang sebesar 5.000. Nah, kalau di sini berkurang, maka dampak ke net income-nya adalah increase. Jadi dia sebaliknya. Kemudian di tahun 2021 ada inventory cost-nya 173 dan kemudian NRV-nya 174. Karena Anda bisa lihat yang lebih tinggi ini kan NRV ya, berarti yang kita pilih adalah cost, atau dengan kata lain tidak ada allowance pada saat itu. Jadi tahun 2021 tidak ada allowance, atau dengan kata lain ya terjadi penurunan ya, jadi penurunan dari 5.000 ke 0, di mana penurunannya sebenarnya 7 disebut dengan penurunannya itu 7.000 ya. Kenapa? Karena kan sebelumnya terakhir itu 7.000, jadi 7.000 supaya menjadi 0 ya. Karena di sini decrease, maka net income-nya akan menjadi increase. Dan kemudian di tahun 2022 cost-nya 182, NRV-nya 80. Anda lihat yang terendah adalah NRV, berarti kita gunakan penurunan kembali yaitu sebesar 2.000. Jadi kalau di tahun 2001 saldo allowance-nya sudah 0 begitu ya, karena diturunkan 7.000 tadi, maka di tahun 2002 muncul lagi 2.000. Begitu seterusnya. Ini penerapan LCNRV dari tahun ke tahun dan dampaknya terhadap net income. Mari kita lihat bagaimana evaluasi aturan LCM atau LCNRV ini terkait dengan apa yang sudah kita bahas ya. Ternyata aturan LCNRV ini juga memiliki beberapa kekurangan secara konseptual. Yang pertama, perusahaan mengakui penurunan nilai aset gitu ya, dan pencatatan ke beban pada periode terjadinya kerugian utilitas dan bukan pada periode penjualan. Kenapa? Karena kita tahu inventory-nya sudah kita turunkan sekarang, belum tentu kan inventory itu terjual pada periode tersebut. Bisa saja inventory yang tadi kita turunkan nilainya terjualnya di periode berikutnya. Kemudian yang kedua, penerapan aturan menghasilkan ketidakkonsistensian karena perusahaan dapat menilai persediaan pada at cost ya, pada biaya dalam 1 tahun dan kemudian menggunakan NRV pada tahun berikutnya. Jadi itu yang dianggap tidak konsisten. Beda dengan model sebelum IFRS ya, hanya at cost. Maka berapapun nilainya adalah at cost. Dulu di sebelum IFRS disebutnya dengan LOCOM ya, lower of cost or market. Nah, di sini sekarang nyebutnya LCNRV. LCNRV menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatism atau hati-hati. Tetapi pengaruhnya terhadap laporan laba rugi bisa konservatif, bisa tidak. Tadi kita bisa lihat ya, karena laporan laba rugi itu akan turun naik ketika ada allowance-nya. Apakah allowance-nya naik, apakah allowance-nya turun, maka dampaknya akan ke rugi laba. Laba bersih untuk tahun di mana perusahaan menanggung kerugian pasti akan lebih rendah. Laba bersih periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari laba normal jika penurunan harga jual diharapkan tidak terwujud. Nah, ini yang menjadi evaluasi atau kritikan terkait dengan penggunaan LCNRV. Kita lihat contoh yang lain. Reimers memproduksi meja. Kemudian Reimers memiliki katalog harga jual ya tahun 2019 yang berlaku hingga November 2019. Dan kemudian ada katalog tahun 2020 berlakunya mulai 1 Desember 2019. Pada 31 Desember 2019, meja yang telah selesai muncul di dalam akun persediaan perusahaan. Dan datanya sebagai berikut ya, di tahun 2019 katalog selling price-nya untuk meja A adalah 450, meja B 480, meja C 900 dan meja D 1050.
Nah, kalau perusahaan menggunakan FIFO cost per inventory, apa itu FIFO cost? Anda bisa cek di chapter sebelumnya, chapter 8. Sesuai dengan list 31 Desember 2019 adalah ini 470, 450, 830 dan 950. Dan kemudian estimated cost to complete, biaya yang estimasi biaya yang digunakan untuk menyelesaikan dan biaya untuk menjual adalah 50, 110, 260, 200 untuk masing-masing jenis produk. Kemudian di katalog 2020 selling price-nya adalah 500, 540, 900 dan 1200. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah 4 meja yang harus muncul dalam persediaan perusahaan per 31 Desember 2019 dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan LCNRV, lower of cost, di mana cost-nya menggunakan arus cost FIFO, or net realizable value. Jadi mana yang terendah antara cost menggunakan FIFO dengan net realizable value-nya untuk persediaan secara item individual. Nah, mari kita hitung. Jadi kita bisa lakukan perbandingan. Ini datanya tadi ya, data yang sudah sesuai dengan contoh sebelumnya untuk penilaian persediaan secara item individual, karena yang akan kita hitung adalah per itemnya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini catalog selling price untuk 2019 adalah 450 untuk A. Kemudian FIFO cost-nya adalah 470. Ingat ya, selling price ini menggambarkan NRV, tapi dia nanti harus dikurangi dengan biaya estimasi, cost, dan sebagainya. Nanti ditandingkan dengan cost-nya, yaitu berdasarkan FIFO cost. Berarti kalau Anda lihat di sini, estimasi cost to complete to sell-nya adalah 50 tadi ya, kemudian katalog selling price-nya 500, ini untuk tahun 2020. Nah, hasilnya adalah untuk NRV-nya di sini 450, sedangkan cost-nya tadi 470. Ya, jadi ini dibandingkan. Mana yang terendah? Yang terendah adalah 450. Untuk yang B juga demikian gitu ya. Cost berdasarkan FIFO 450, kemudian hitungan menurut NRV-nya adalah 430. Ya, maka mana yang terendah? Yang terendah adalah 430. Begitu seterusnya, di sini 830 dengan 640, 960 dengan 1000. Berarti yang dipakai adalah 960. Itu kalau 1 per 1. Mari kita pindah ke objektif yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu basis penilaian untuk NRV tadi. Bermula dari aturan LCNRV tadi yang sudah kita bahas, maka penggunaan aturan ini, jadi aturan penilaian ini sebenarnya dapat dibenarkan ketika kita berhadapan pada situasi di mana biaya atau cost itu sulit untuk ditentukan. Pertanyaannya, apakah ada produk atau persediaan yang sulit untuk menentukan cost-nya? Tentu saja ada. Apa itu? Nanti kita lihat ya di slide berikutnya. Kemudian juga ketika situasi di mana barang siap dipasarkan dengan harga pasar kuotasian. Pasar kuotasi itu pembatasan harga, jadi ada harga atas, ada harga bawah, ada selling dan floor price. Kemudian unit produk dapat dipertukarkan, ini kondisinya. Nah, ada dua kondisi umum di mana NRV merupakan sebuah aturan yang umum diberlakukan. Nah, yang tadi saya katakan ya, apakah ada biaya yang sulit ditentukan? Nah, biasanya ada di sini, yaitu pada pembahasan tentang aset agrikultur dan juga komoditas yang ditahan oleh pialang pedagang. Mari kita bahas ya. Aset di dalam persediaan agrikultur itu terkait dengan aset biologis. Aset biologis itu bukan persediaan ya, jadi aset biologis itu adalah aset tetap atau di sini disebut dengan aset tidak lancar. Sementara persediaan agrikultur itu adalah persediaan yang berasal dari aset biologis gitu. Apakah aset biologis? Aset biologis itu nanti kita akan bahas di materi tentang aset tetap ya, yaitu hewan atau tumbuhan yang hidup. Seperti contohnya domba, sapi, pohon buah-buahan, atau tanaman-tanaman lain yang menghasilkan buah misalkan.
Nah, aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada akhir setiap periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi dengan NRV, biaya untuk menjual dan nanti hasilnya adalah NRV. Nah, perusahaan akan mencatat keuntungan atau kerugian karena perubahan NRV tadi sebagai pendapatan ketika hal tersebut muncul. Nah, khusus untuk aset biologis kita akan bahas di aset tetap. Nah, mari kita bahas hasilnya gitu ya. Jadi untuk persediaan agrikultur salah satu hasilnya adalah produk pertanian, yaitu produk yang dipanen dari aset biologis. Jadi kalau tadi ada domba, hasilnya adalah wool. Kalau sapi perah itu adalah aset biologis, hasilnya adalah susu. Kemudian Anda punya pohon buah-buahan, hasilnya adalah buah. Anda punya tanaman kapas, hasilnya adalah biji kapas. Nah, jadi yang masuk persediaan adalah ini, woolnya, susunya, buah-buahannya, kapas, dan yang lainnya. Hasil pertanian ini diukur pada nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual. Nanti kita sebut dengan NRV pada saat panen atau pada saat dihasilkan. Kalau sapi pada saat susunya sudah bisa diperah, ya. Nah, setelah panen, maka NRV inilah yang akan kita catat sebagai biaya. Nah, ini yang tadi saya katakan, memang ada produk yang apakah ada produk yang cost-nya tuh sulit ditentukan. Nah, seperti kasus di sini, yaitu persediaan yang dihasilkan dari aset biologis kan kita tidak punya cost-nya sebenarnya. Karena contoh misalkan Anda punya sapi, ya sapinya Anda pelihara sampai satu ketika sapi itu menghasilkan susu. Nah, ketika Anda mendapatkan susu, ya memanen susu di sini disebutnya, pertanyaannya berapakah cost dari susu itu? Itu sulit sekali ditentukan. Anda nggak bisa menghitung dengan berapa harga sapi, kemudian ditambah dengan biaya-biaya untuk merawat sapi, itu adalah cost-nya kan tidak bisa. Nah, itu adalah cost-nya sapi. Tapi untuk susunya kan sulit sekali dihitung. Nah, maka cara penghitungannya bisa menggunakan model NRV ini. Mari kita lihat contoh ya. Bancroft Dairy memproduksi susu untuk dijual ke pembuat keju lokal. Nah, Bancroft ini mulai beroperasi 1 Januari 2019 dengan membeli 420 sapi perah. Nah, sapi perahnya ini sekali lagi adalah aset biologis atau masuk dalam aset tetap perusahaan. Harganya 460.000. Nah, terkait dengan pemerahan sapi tadi, Bancroft memberikan informasi sebagai berikut. Jadi milking co-nya, sapinya itu memiliki carrying value atau nilai tercatat per 1 Januari 2019 sebesar 460 sesuai dengan harga beli. Kemudian sepanjang tahun 2019, Bancroft mencatat adanya perubahan fair value due to growth and price changes. Jadi kan sapi itu benda hidup ya, dia bisa bertumbuh dan mungkin juga harganya bisa berubah kan. Biasanya sapi umur sekian dengan umur sekian kan berbeda ya. Sapi umur 1 bulan dengan sapi umur 1 tahun kan berbeda. Jadi pertumbuhannya berbeda, jadi bentuk tubuhnya berbeda dan juga harganya berbeda. Nah, perbedaan ini harus dicatat oleh perusahaan. Di sini Bancroft mengakui bahwa perubahannya sebesar 35.000. Namun demikian juga Bancroft mengakui adanya penurunan di dalam fair value due to harvest. Jadi ketika si sapi ini sudah menghasilkan susu, maka dia mengakui ada penurunan fair value. Kalau aset tetap biasa berupa barang benda mati kita sebut dengan depresiasi semacam seperti itu. Dan di sini decrease-nya diakui sebesar 1.200. Atau dengan kata lain, perubahan bersihnya adalah sebesar 33.800. Dan berarti pada akhir pada akhir bulan Januari 2019, carrying value-nya adalah 493.800. Di bulan ini juga ternyata Bancroft berhasil memerah sapinya dan menghasilkan susu ya, milk harvested during January sebesar 36.000. Di sini ada keterangan ya, penghitungan carrying value-nya seperti apa, kemudian milk itu dihitung dari fair value dikurangi cost to sell ya, ini semua diungkapkan dan model penghitungannya sama seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi angka
Kalau Anda tanya dari mana 36.000 ini, ya dihitung dari berapa fair value susu itu dikurangi dengan biaya yang diestimasi akan dikeluarkan untuk menjual susu tersebut. Mari kita lihat jurnal yang dibuat oleh Bancroft ketika dia mencatat perubahan nilai sapi perah tadi. Ya, jadi ini sebenarnya terkait dengan aset tetap ya, tapi tidak apa-apa kita bahas juga meskipun kita sedang membahas persediaan sebenarnya ya. Nah, untuk aset tetap berupa biological asset tadi yaitu sapi perah, maka perusahaan akan mendebit ke aset tetap tersebut yaitu biological assetnya sebesar 33.800 dan mengkredit unrealized holding gain or loss, di mana unrealized holding gain or loss ini nanti masuk sebagai income perusahaan. Di mana untuk biological asset dia akan dilaporkan di laporan posisi keuangan atau neraca sebagai aset tidak lancar atau aset tetap perusahaan. Yang maksud dengan aset tetap di sini adalah biological asset ya, aset biologis. Dan untuk unrealized holding gain-nya akan dicatat sebagai other income and expense yang dilaporkan di income statement atau laporan laba rugi. Nah, kemudian untuk susu yang dihasilkan bagaimana? Nah, jurnal yang dibuat oleh Bancroft untuk susu yang dihasilkan adalah mendebit inventory dalam kurung milk ya, keterangannya adalah susu, kemudian juga mengkredit unrealized holding gain or losses di mana sama seperti aset biologis tadi, unrealized holding gain or losses ini merupakan bagian dari income. Dengan asumsi susu yang dipanen pada bulan Januari berhasil dijual ke pembuat keju lokal seharga 38.500, maka jurnal pencatatan yang dibuat oleh Bancroft adalah mendebit cash seperti biasa ya, jurnal biasa mendebit cash, mengkredit sales atau di sini sales revenue dan mengkredit mendebit cost of goods sold dan mengkredit inventory. Nah, kalau Anda ditanya ini metode apa, periodik atau perpetual gitu ya pertanyaannya, maka jawabannya adalah metode perpetual. Mari kita lihat hal yang berbeda yang terkait dengan NRV ini, yaitu pada persediaan yang dimiliki oleh pialang pedagang komoditas. Tadi kan terkait dengan aset biologis ya, sekarang kita berpindah ke pialang pedagang komoditas. Pada umumnya persediaan yang dimiliki oleh pialang pedagang komoditas ini diukur pada nilai wajar, sama ya, jadi selalu menggunakan fair value, dikurangi dengan biaya yang diperlukan untuk menjual. Nah, nilai tersebut lah nanti kita sebut sebagai NRV-nya. Dan perubahan NRV diakui sebagai pendapatan pada periode perubahan. Jadi ini mirip ya. Jadi kalau Anda perhatikan baik-baik, kondisi ini mirip seperti aset biologis yang sudah kita bahas. Kondisinya adalah ketika misalkan pialang pedagang komoditas membeli atau menjual komoditas ya seperti misalkan jagung yang hasil panen, gandum, padi, logam mulia dan sebagainya, maka produk inilah yang akan menjadi persediaan bagi si pialang pedagang komoditas. Nah, biasanya pialang pedagang ini punya tujuan ya mengapa mereka melakukan aktivitas bisnisnya. Yang pertama tentu saja untuk menjual komoditas dalam waktu dekat atau dalam waktu-waktu tertentu dan kemudian menghasilkan keuntungan karena adanya fluktuasi harga fluktuatif ya, itulah memang fungsi dari bisnis mereka. Nah, untuk menghitung inventorinya ada dua basis penilaian yang biasa digunakan. Yang pertama itu adalah nilai jual relatif berdiri sendiri atau relative standalone sales value. Nah, biasanya digunakan saat si pialang tadi membeli berbagai item dalam satu lump sum price. Jadi harga satu basket gitu ya, lump sum. Contohnya misalkan begini, Woodland Developers membeli tanah seharga 1 juta. Dia membeli tanah satu hamparan, nilainya 1 juta. Di mana tanah tadi kemudian dibagi-bagi ke dalam 400 slot ya, atau kafling. Nah, kafling ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda-beda, tetapi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada kafling A, kafling B, kafling C. Nah, saat Woodland menjual kafling-kafling tadi, ia membagi biaya pembelian sebesar 1 juta tersebut
ke dalam kafling-kafling yang mereka jual dan juga kafling-kafling yang belum terjual. Nah, seperti apa penghitungan harga pokok dan laba kotornya? Mari kita lihat. Karena perusahaan menggunakan relative standalone sales value gitu ya, maka, kita harus hitung dulu, dari, tanah tadi dibagi menjadi 3 jenis, kafling besar ya, jadi disebut dengan lot, lot A, lot B, lot C, di mana lot A itu ada 100 lot, lot B ada 100, dan lot C ada 200 lot. Harga masing-masing lotnya ini 10.000, 6.000, dan 4.500. Kemudian untuk total sales price-nya berarti ya Anda kalikan saja ini dengan ini ya, hasilnya 1.600.000 dan 900 atau totalnya 2,5 juta. Nah, kalau kita menggunakan relative standalone sales value ya, ini menggunakan ini, ya maka Anda menggunakan perbandingan ini untuk mengalokasikan cost-nya. Nah, teori ini sebenarnya dipakai pada akuntansi biaya. Jadi kalau Anda mempelajari tentang joint cost ya, joint product, ini sama ya, mirip. Jadi penggunaannya seperti ini. Jadi Anda gunakan perbandingan dari total sales price ya, sini menghasilkan 100 per 250 atau sebenarnya adalah 1.000 dibagi dengan 2.500.000, maaf, 1 juta dibagi dengan 2.500.000 itu kan sama dengan 1.000 dibagi 250 atau 100 dibagi 250 sama saja ya. Kemudian di sini 600 dibagi 2.500 atau 60 dibagi 250. Di sini 900 sebenarnya gitu ya, dibagi 2.500 atau 90 dibagi 250. Nah, kemudian dikalikan dengan total cost-nya. Total cost-nya tadi 1 juta. Maka didapatkan cost untuk lot A adalah 400, cost untuk lot B 240, cost untuk lot C 360, totalnya 1 juta. Tahu kalau Anda mau hitung cost per lotnya ya berarti 400 dibagi dengan 100 lot hasilnya 4.000, 240.000 dibagi dengan 100 lot sama dengan 2.400, dan 360 dibagi dengan 200 lot hasilnya 1.800. Nah, angka ini yang kemudian nanti kita hitung, kita bandingkan dengan harga jual. Lot A, lot B, lot C. Nah, di sini number lot yang terjual 77. Ini contohnya gitu ya, yang terjual 77, kemudian lot B terjual 80, dan lot C terjual 100. Sementara cost-nya adalah tadi 4.000, 2.400, dan 180. Atau dengan kata lain, cost of lot sold, jadi cost dari lot yang terjual, atau Anda bisa sebut dengan cost of goods sold-nya adalah 308, 192, dan 180, totalnya 680. Sedangkan nilai jualnya, di sini tadi ada harga jual ya, harga jual dikalikan dengan lot, ya hasilnya ini 770.000, 480.000, dan 450.000 atau total penjualannya adalah 1.700. Nah, di sini Anda bisa hitung gross profit dari masing-masing lot dan gross profit total. Ini adalah mekanisme penghitungan relative standalone sales value. Nah, kemudian yang kedua bisa menggunakan komitmen pembelian, ya basis penilaian komitmen pembelian namanya. Pada umumnya penjual mempertahankan hak atas barang dagangan. Jadi ada satu kontrak di mana satu pihak melakukan komitmen, jadi baru komitmen untuk melakukan pembelian dengan pihak lain. Nah, kalau baru sebatas komitmen saja meskipun dituangkan dalam sebuah kontrak, maka pihak penjual produk tadi masih mempertahankan hak atas barang karena baru komitmen ya, belum jual beli beneran. Nah, pembeli tidak mengakui aset dan kewajiban. Jadi fair ya, penjual masih mempertahankan hak aset yang dijual atau dalam ini adalah persediaan barang dagangan, sementara ya pembeli juga belum mengakui karena belum beralih ke pemilikannya. Jika nilainya material, maka pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak di dalam CALK perusahaan. Dan jika harga kontraknya lebih besar dari harga pasar, dan pembeli memperkirakan bahwa ada kerugian yang akan terjadi pada saat pembelian dilakukan, maka pembeli harus mengakui adanya liabilitas dan adanya kerugian pada periode terjadinya penurunan harga pasar tersebut. Maksudnya apa? Mari kita lihat contohnya. Di sini ada appraised paper menandatangani kontrak penebangan kayu yang akan dilaksanakan di tahun 2020 dengan harga 10 juta.
Asumsikan bahwa harga pasar hak tebang kayu per 31 Desember 2019 turun. Ya, di sini turun menjadi 7 juta dari 10 juta komitmennya ternyata turun menjadi 7 juta. Maka pada 31 Desember 2019, Apres membuat jurnal berikut gitu. Jadi ini kan mau dilaksanakan tahun 2020. Ternyata di 2019 nilainya tuh turun. Nah, kalau seperti itu meskipun baru komitmen pembelian, maka pihak pembeli, jadi Apres ini adalah pihak yang membeli, harus mengakui adanya liabilitas ya dan juga adanya kerugian. Ya, di sini unrealized holding gain or loss, di mana akun ini merupakan akun yang mempengaruhi income dan kemudian mengakui adanya liabilitas yaitu purchase commitment liability sebesar 3 juta yaitu 10 nilai selisih 10 dengan 7 juta. Itu untuk komitmen pembelian apabila ada kasus yang memang cukup material ya selisihnya. Nah, ketika Apres memotong kayu dengan biaya 10 juta, ini misalkan ya ternyata di tahun 2020 tahun 2020 jadi tahun berikutnya dia motong kayu ternyata ya memang biaya motongnya 10 juta. Dia keluar uang 10 juta, ya sudah akui liabilitas yang sudah diakui sebelumnya, maksudnya kita kurangi liabilitas yang sudah kita akui sebelumnya gitu ya, dan kemudian selisihnya kita anggap sebagai inventorinya. Jadi inventorinya nilainya tetap 7.000 sedangkan yang 3.000 adalah liabilitas yang sudah kita akui sebelumnya. Dan kemudian asumsikan kalau Apres diizinkan untuk mengurangi harga kontraknya. Ini contoh yang berbeda ya. Jadi bagaimana kalau misalkan karena ada penurunan tadi kan 3 juta penurunannya. Kemudian dia bernegosiasi dengan pihak penjual dan penjual sepakat oke deh komitmennya kita kurangi dari 10 juta menjadi 9 juta atau cukup berkurang 1 juta misalkan ya. Maka kalau berkurang 1 juta ketika kita sudah mencatat, ingat sebelumnya kita mencatat ini gitu ya, jadi sebelumnya kita mencatat unrealized holding gains or loss gitu ya, sebesar 3 juta dan akhirnya diberikan keringanan tanda kutip ya, sebesar 1 juta, maka kita tinggal balik saja akun ini menjadi ini ya, purchase commitment liability dan unrealized holding gain or loss sebesar 1 juta. Dan mari kita berpindah ke learning objective yang ketiga, yaitu penggunaan metode laba kotor dalam taksiran persediaan. Metode ini merupakan suatu ukuran pengganti untuk memperkirakan nilai persediaan, di mana penggunaan metode laba kotor ini didasarkan pada 3 asumsi, yaitu persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi ini sebenarnya sama dengan rumus. Jadi kalau Anda ingat, saya nyebutnya rumus dasar persediaan, yaitu inventory awal ditambah pembelian dikurangi inventory akhir sama dengan harga pokok penjualan, atau inventory awal tambah pembelian dikurangi harga pokok penjualan sama dengan inventory akhir. Itu rumus dasar di dalam persediaan. Ini sama ya. Jadi persediaan awal ditambah pembelian itu sama dengan total barang yang harus dipertanggungjawabkan atau cost of good available for sale sebenarnya ya. Nah, kemudian yang kedua, barang yang tidak terjual harus ada di gudang perusahaan atau on hand. Dan penjualan dikurangi biaya, dikurangkan dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian itu sama dengan persediaan akhir. Ini yang rumus dasar tadi. Mari kita lihat contohnya langsung ya. Di sini ada Setus memiliki persediaan awal 60.000, pembeliannya 200, keduanya berdasarkan biaya atau at cost. Penjualan nilainya 280.000 dan laba kotor atas harga jual adalah 30%. Setus menerapkan metode laba kotor sebagai berikut. Nah, maka Anda bisa hitung ya. Inventory awal pakai rumus dasar inventory. Saya nyebutnya itu rumus dasar inventory ya, yang persediaan awal tambah pembelian dan seterusnya, yang ini ada di dalam income statement begitu. Inventory awalnya berapa tadi? 60.000. Pembeliannya berapa? At cost 200, berarti cost of good available at cost-nya, available for sale at cost-nya 260. Nah, kemudian selling price-nya berapa? Selling price-nya 280. Oh ya,
kita mau menghitung perkiraan inventory gitu ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, jadi kita mau menghitung berapakah perkiraan inventory karena metode laba kotor ini digunakan untuk menaksir persediaan akhir. Jadi kita nggak tahu berapa nilainya nih. Nah, maka kita bisa gunakan pendekatan laba kotor dengan cara mengubah harga jual itu menjadi ke harga perolehan atau at cost. Jadi mengubah dari selling price ke at cost. Caranya ya tinggal kalikan saja berapa harga jual produk atau persediaan tadi dikalikan dengan atau dikurangi dengan gross profit-nya. Tadi di sini gross profit-nya kan 30%, ya. 30% biasanya 30% dari penjualan. Nah, maka 30% dari nilai penjualan adalah 84.000, berarti sales at cost. Nah, sales at cost itu sama dengan COGS, ya, itu sama, itu nama lain. COGS adalah sales at cost. Itu 196. Maka dari sini kita bisa menghitung perkiraan atau approximate inventory at cost-nya adalah 64.000. Nah, inilah satu metode yang digunakan untuk menaksir persediaan. Nah, kapan kita gunakan metode ini? Kok kita menaksir bukannya kita sudah bisa menghitung? Nah, biasanya metode ini dipakai kalau ada kasus-kasus tertentu. Tadi ada penjelasan di slide sebelumnya, ya. Metode ini terutama digunakan untuk mengestimasi persediaan untuk pelaporan keuangan interim. Interim itu laporan keuangan di dalam periode pelaporan, atau digunakan untuk kepentingan internal saja, atau dalam keadaan perusahaan kehilangan data. Nah, yang paling banyak dipakai itu ketika kehilangan data. Contohnya gimana? Contohnya misalkan gudang perusahaan, gudang penyimpanan persediaan perusahaan terbakar. Nah, berarti kalau kita mau hitung berapakah nilai persediaan yang ada di gudang, kita bisa lihat dari buku catatan, dan yang kedua juga bisa menghitung dari penghitungan secara fisik. Namun penghitungan secara fisik ini kan nggak bisa kita lakukan, gudangnya sudah terbakar, asetnya tidak ada. Nah, maka kita bisa menggunakan model metode laba kotor ini untuk menghitung berapa persediaan akhir barang tersebut. Nah, tadi disebutkan gitu ya di ilustrasi sebelumnya, laba kotor telah disebutkan yaitu sebesar 30%. Nah, pertanyaannya adalah dari mana Setus bisa menetapkan angka 30%? Nah, angka 30% ini tentu saja sebenarnya adalah angka yang bisa ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan kebijakan internal perusahaan. Berapakah sebenarnya margin keuntungan perusahaan untuk laba gross profit, ya, gross profit on sale yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah bahwa persentase gross profit itu bisa dihitung dari dua sumber. Jadi bisa dihitung sekian persen dari harga jual, bisa juga dihitung sekian persen dari cost. Jadi harga jual itu di sini adalah retail maksudnya, dan kemudian juga bisa dihitung dari cost. Atau kalau misalkan Anda ingat menggunakan rumus ini, ya, sales sama dengan sekian gitu, kemudian dikurangi COGS, ya, nilai sekian, ini kan selisihnya adalah gross profit, ya. Ini kan seperti ini, ya. Maka kalau ngitung persentase, maka sebenarnya gross profit ini bisa dihitung sekian persen dari sales, logikanya kan begitu, bisa juga dihitung sekian persen dari cost of goods sold. Nah, ini sama gitu. Jadi rumus yang ada di bawah ini itu sebenarnya menggunakan konsep dasar tadi. Nah, perusahaan umumnya sih memang menggunakan gross profit itu on sales, ya, terhadap sales, tetapi ada juga perusahaan yang menghitung gross profitnya berdasarkan cost of goods sold-nya. Nah, untuk mengetahui cara penghitungan persentase laba kotor, asumsikan bahwa sebuah item berharga 15 dan dijual dengan harga 20 atau laba kotornya 5. Nah, maka Anda bisa lihat kalau laba kotor 5 ini dihitung dari sales, ya, dari harga jual, maka hasilnya adalah 25%. Biasa disebut dengan 25% at retail price atau at sales price, ya, ini boleh diganti dengan sales price. Sedangkan kalau 5 ini dihitungnya dari cost 15 gitu ya, maka hasilnya lebih tinggi dia, 33,5 atau 33,5%. Atau dengan kata lain, persentase gross profit at cost
atau menggunakan cost itu biasanya lebih besar ya, lebih besar dibandingkan dengan persentase gross profit menggunakan harga jual. Tapi ini hanya teknis saja ya, sebenarnya ini dua-duanya sama, tinggal kita cek persentase itu dihitung dari harga jual ataukah dari cost. Nah, hanya dalam soal kan Anda harus hati-hati melihat ya, umumnya meskipun umumnya menggunakan persentase dari harga jual untuk gross profit, tapi kalau soalnya di sana disebutkan persentase laba kotornya dihitung dari cost ya Anda tinggal sesuaikan. Nah, di sini diberikan rumus pengubah ya kalau misalkan ya. Umumnya kan tadi saya katakan gross profit on sales price ya. Tadi di sana nyebutnya on retail sama dengan on selling price. Nah, maka kalau misalkan Anda ingin maaf gini, kalau Anda punya data, saya ulangi ya, kalau Anda punya data persentasenya dalam bentuk cost gitu ya. Jadi sekian persen gross profitnya sekian persen terhadap cost. Nah, kemudian Anda ingin rubah menjadi gross profit on sale, maka rumusnya yang di atas ini. Jadi persentase markup on cost dibagi dengan 100 plus persentase markup on cost. Nanti kita lihat contohnya. Nah, sebaliknya kalau Anda sudah punya data gross profit on sale, gitu ya, on selling price, ingin Anda ubah menjadi persentase markup on cost, maka rumusnya yang di bawah ini, yaitu gross profit on selling price dibagi dengan 100 dikurangi gross profit on selling price. Maksudnya gimana? Mari kita lihat contoh. Misalkan begini, Anda dikasih data bahwa ada gross profit on selling price sebesar 20%. Nah, ketika ditanya, kalau 20% ini kan berdasarkan selling price. Nah, kalau persentasenya itu dihitung at cost atau on cost, berapa hasilnya? Nah, maka ini cara mengkonversinya. Jadi 20 dibagi 100 dikurangi 20 sama dengan 25. Demikian pula ini misalkan ya, gross profit on sale price-nya 25%. Kalau diubah ke on cost berapa? Hasilnya menjadi 33, atau 331/3 atau 33,333 gitu ya persen. Nah, kemudian sebaliknya nih, kalau misalkan Anda punya data persentase on cost-nya, jadi persentase gross profit on cost-nya adalah 25%. Berapakah yang 25% on cost ini kalau dia on selling price? Maka Anda pakai rumus ini gitu ya, 25 dibagi 100 ditambah 25. Nah, kemudian contoh yang lain, kalau misalkan gross profit on cost-nya 50% dan ingin diubah menjadi gross profit on selling price, maka Anda gunakan rumus ini. Begitu ya. Itu hanya metode metode sederhana yang bisa digunakan ya untuk mengubah dari on selling price ke on cost. Mari kita lihat contoh. Di sini ada Esther menggunakan metode laba kotor guna menaksir persediaan untuk tujuan pelaporan bulanan. Berikut ini adalah informasi yang tersedia untuk bulan Mei. Inventory 1 Mei-nya 160, persisnya at gross 640, freight in transportasi masuk 30.000, salesnya 1 juta, sales return-nya 70.000 dan purchase discount-nya 12.000. Anda diminta menghitung berapa taksiran persediaan per 31 Mei dengan asumsi laba kotornya 25% dari harga jual atau dari penjualan. Juga Anda diminta menaksir persediaan kalau diasumsikan laba kotornya 25% dari biaya perolehan. Ini beda ya, A dan B. Nah, mari kita hitung. Jadi Anda bisa ngitung seperti ini. Jadi yang pertama Anda kumpulkan saja datanya ya, inventory awal at cost berapa? 160. Purchase gross 640. Kemudian karena gross berarti Anda kurangi dengan hal-hal yang menambah atau mengurangi purchase. Yang menambah purchase itu adalah freight in atau transportasi masuk, dan kemudian yang mengurangi adalah purchase discount. Anda lihat di sini. Hasilnya good available-nya adalah 818 ya, ini at cost. Nah, karena kita mau ngitung inventory akhir menggunakan metode laba kotor, maka kita bisa hitung cost of goods sold-nya itu dengan menghitung dari sales price-nya. Sales-nya adalah 1 juta. Kemudian tadi di sana di data sebelumnya ada sales return ya, sales pengembalian sebesar 70. Sales discount tidak ada begitu, dan kemudian hasilnya adalah 930. Dikurangi dengan, nah setelah Anda dapat 930, berarti kan Anda mau ngitung berapa cost of goods sold-nya, berarti Anda harus kurangi dengan laba kotor.
Nah, karena laba kotornya tadi adalah 25% dari penjualan, ini gampang ya, jadi 25% langsung kalikan 930 gitu ya. Jadi ini cukup mudah, hasilnya adalah 232.500. Sehingga sales at cost atau cost of goods sold-nya adalah 697.500 dan approximate inventory-nya, perkiraan atau taksiran inventory-nya adalah 120.500. Nah, agak berbeda kalau misalkan persentase laba kotornya dari COGS. Nah, ini agak rumit sedikit begitu ya. Jadi ini sama ya, untuk yang di atas ini sama. Nah, kita fokus di sales-nya. Jadi sales-nya tadi 1 juta dikurangi sales return 70, hasilnya 930. Nah, persentase ini 25% ini dari biaya perolehan. Jadi sebenarnya ini dihitungnya begini, 25% dikali harga perolehan. Harga perolehan kan di sini ya. Jadi biaya perolehannya ini ya, at cost ini kan adalah biaya perolehan atau COGS ya. Nah, masalahnya ini kan kita belum tahu angkanya. Ini kebetulan sudah ada ya, ini sudah ada, ini sudah ada. Tapi ketika ini masih X, ini masih X, berarti 25% ini harusnya dikalikan dengan X. Nah, kalau seperti ini kan ya Anda bisa menggunakan rumus matematika, hasilnya juga akan bisa didapatkan dengan angka yang sama, atau Anda ubah dulu. Jadi 25% at cost ini Anda rubah dulu menjadi sekian persen kalau dari sales. Nah, Anda pakai rumus yang tadi sudah diajarkan di slide sebelumnya. Jadi 250% at cost ya, atau on cost, nyebutnya on cost, kita ingin rubah sekian persen on sales, maka hasilnya seperti ini. 25% dibagi 100 plus 25, hasilnya adalah 20% on sales. Nah, setelah dapat angka 20% on sales, ya Anda tinggal kalikan 20% ini dengan 930 di sini ya. Sehingga Anda langsung dapat di sini gross profit-nya 186 dan cost of goods sold-nya atau sales at cost-nya 744 ya, dan inventory akhirnya menjadi 74. Atau Anda bisa menggunakan ini kalau pakai matematika yang 25% tadi begini. Tadi sales price-nya kan 930 ya. Kemudian kita belum tahu berapa cost of, gross profit-nya ya. Di sini maaf, di sini X ya, cost of goods sold-nya. Nah, karena gross profit-nya adalah 25%, berarti 25% dari X sama dengan 0,25. Atau kalau dia X-nya 1 ya berarti dia 2,5 begitu ya. Nah, dari sini, dari rumus ini, kalau Anda menggunakan notasi matematika, Anda bisa akan hasilkan X-nya. Hasilnya sama ya. Jadi nanti 744 dan 186. Silakan Anda coba hitung ya. Mari kita evaluasi metode laba kotor tadi. Jadi setiap metode tentu saja ada kelebihan dan kelemahan. Yang kita mau evaluasi di sini adalah kelemahannya. Nah, jadi dikatakan bahwa metode laba kotor ini memiliki kelemahan, diantaranya hanya memberikan nilai taksiran persediaan akhir. Jadi bentuknya taksiran saja. Jadi belum pasti ya. Menggunakan persentase masa lalu. Ya, tadi persentase 25%, 30% dan seterusnya itu berdasarkan data historis atau data masa lalu. Kemudian tingkat laba kotor yang bersifat blanket tersebut mungkin saja tidak representatif ya, karena kan kita tidak tahu sebenarnya rata-rata perusahaan itu berapa, dan Anda bisa menggunakan angka itu sebagai alat bantu. Dan kemudian biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan taksiran. Ya, tentu saja metode ini memang tidak digunakan untuk kondisi yang normal. Jadi kondisi yang normal ya Anda harus menggunakan metode-metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, menggunakan FIFO, menggunakan average, menggunakan lower cost or net realizable value dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan IFRS menetapkan bahwa inventarisasi secara fisik harus dilakukan oleh entitas sebagai satu bentuk verifikasi tambahan atas nilai persediaan yang tercatat dalam pembukuan. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau kasus yang tadi saya sebutkan ketika gudang perusahaan terbakar. Nah, kalau terbakar kan kita nggak bisa ngitung secara fisik gitu ya. Nah, maka metode laba kotor ini dapat digunakan untuk menaksir berapa nilai persediaan dari barang yang terbakar tadi. Nah, kita berpindah ke metode yang kedua. Jadi kalau tadi adalah metode laba kotor, sekarang metode persediaan eceran.
Konsepnya sama, metode persediaan eceran juga digunakan untuk menaksir, persediaan. Biasanya dipakai pada perusahaan, pengecer ya atau retailer ya, khususnya retailer besar. Metode ini digunakan pada perusahaan pengecer, retailer yang besar, retailer disebutnya seperti itu, untuk menghitung persediaan, berdasarkan harga eceran. Pengecer dapat menggunakan suatu rumus tertentu untuk mengubah harga eceran menjadi harga perolehan. Jadi mengubah dari selling price, tapi di sini nyebutnya retail selling price, ke cost-nya. Metode ini mensyaratkan pengecer untuk menyimpan catatan mengenai total biaya dan nilai eceran yang dibeli, ini data-data yang dibutuhkan, kemudian total biaya dan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual, dan juga penjualan untuk periode tersebut. Artinya, kalau Anda ingin menggunakan metode eceran, maka data ini harus tersedia begitu. Nah, untuk metode persediaan eceran ini atau retail method ini ada dua metode. Ada metode konvensional atau conventional method atau biasa juga kita sebut dengan LCNRV tadi. Dan yang kedua bisa menggunakan metode biaya atau cost method. Seperti apa? Mari kita lihat. Ini contohnya, data berikut berkaitan dengan suatu departemen dari FUQ di bulan Oktober. Buatlah daftar untuk menghitung persediaan eceran dengan menggunakan metode konvensional maupun menggunakan metode cost atau metode biaya. Nah, di sini bisa Anda lihat datanya, ini data by cost ya, berdasarkan cost, dan di sini by retail price. Di sini ada inventory awal, ada purchase, ada freight in, ada purchase return, ada additional markup. Apa itu additional markup? Yaitu selisih lebih harga. Jadi harganya ada kenaikan harga. Kemudian ada markup cancellation, yaitu penurunan harga, jadi pembatalan atas kenaikan harga, maaf. Kemudian ada markdown, markdown ini penurunan harga. Kemudian ada normal spoilage and breakage, ini kerusakan, jadi ada kerusakan normal yang terjadi dalam pengelolaan persediaan perusahaan, dan kemudian ada sales. Nah, untuk penjelasan detail apa itu markup, markdown, normal spoilage, Anda bisa baca buku KSO dan juga bisa mencari literatur tentang manajemen persediaan. Untuk metode konvensional, cara penghitungannya seperti ini. Jadi kita bandingkan antara cost dengan retailnya. Karena nanti kita akan menghitung ini, cost to retailnya. Jadi kita bandingkan supaya nanti tujuan akhirnya sama ya, yaitu untuk menentukan, menaksir ending inventory-nya. Jadi mengubah dari retail ke cost. Retail itu ingat harga jual, cost itu kan harga perolehan atau biaya. Nah, kita tandingkan dulu gitu ya antara cost dan retail. Beginning inventory-nya by cost atau menurut cost adalah 52.000, menurut retail adalah 78. Purchase-nya at cost 272, retailnya at retail 423. Purchase return-nya mengurangi purchase ya 56 ratus dan 8.000. Kemudian ada freight in ini at cost ya biasanya, dan freight in tidak akan ada di retail. Kemudian markup ini adanya di retail, yang nggak mungkin ada di cost ya, sebesar 7.000. Dan sehingga Anda bisa dapatkan cost of good available for sale-nya itu 335, yaitu 52 ditambah 283, dan 500 at retail, yaitu 78 ditambah 422. Nah, dari sana kita hitung berapa cost to retailnya. Cost to retailnya tinggal membagi ini saja nih. Ya, jadi 355 dibagi dengan 500, hasilnya adalah 67%. Jadi cost dibagi retail, itu kalikan 100%, itu disebut dengan cost to retail percentage. Nah, dari sana kemudian kita kurangi dengan markdown kalau ada, kemudian juga kita kurangi dengan normal spoilage and breakage kalau ada, kemudian kita kurangi dengan sales. Nah, hasilnya adalah ending inventory at retail. Yang di sini ya, masih retail. Nah, untuk mengubah ending inventory at cost, ya Anda tinggal kalikan saja dengan percentage ini. Ya, jadi ini ya 9.400 kalikan percentage yang 67% tadi, hasilnya adalah 64.588. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal, ini adalah cara menghitung taksiran ending inventory untuk persediaan yang harga jualnya menggunakan retail price, kita ubah menjadi cost. Jadi berbeda dengan metode laba kotor tadi ya. Kalau metode laba kotor tadi kan
biasa digunakan untuk laporan internal atau interim disebutnya di sana. Kemudian juga kalau ada kasus di mana persediaannya sudah tidak ada lagi secara fisik. Nah, kalau untuk metode eceran ini dipakai pada perusahaan memang yang menjual barang secara eceran. Nah, tadi metode konvensional ya. Kemudian bagaimana dengan metode cost? Jadi metode konvensional tadi sama dengan LCNRV. Nah, metode cost itu bedanya hanya di markdown-nya. Jadi ini saya coba pindahkan ya. Ini Anda lihat baik-baik. Di sini markdown-nya ada di bagian bawah di sini ya. Sedangkan kalau menggunakan cost method, markdown-nya dia ada di atas menjadi bagian dari cost of good available for sale. Jadi perbedaannya ada di sana ya. Jadi markdown kalau pada cost method itu akan mempengaruhi cost good available for sale. Kalau Anda menggunakan conventional method, dia tidak mempengaruhi good available for sale. Nah, tentu saja dengan memasukkan markdown di sini ya persentase dari cost to retail-nya akan berubah ya. Kalau tadi 67,0 di sini menjadi 67,49%. Prinsipnya dasarnya sama ya. Jadi Anda hasilkan dulu berapa ending inventory at retail, kemudian Anda kalikan dengan persentase yang dihasilkan cost to retail-nya. Hasilnya di sini adalah 65.060 menggunakan cost method. Ya tentu saja dengan dua metode yang berbeda akan menghasilkan angka yang berbeda. Selain itu ada item khusus yang berkaitan dengan metode eceran. Jadi selain tadi ada cost method dan conventional method, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga, yaitu diantaranya ini. Jadi kalau ada biaya angkut, freight cost, kemudian ada retur pembelian, purchase return tadi sudah contohnya ada. Kemudian termasuk kalau ada purchase discount and allowance, tadi kan tidak disinggung ya. Kalau ada purchase discount and allowance juga harus diperhatikan. Termasuk kalau ada pengiriman masuk, transfer in, jadi mirip seperti freight cost. Kemudian kalau ada normal shortage, kemudian ada abnormal shortage, jadi ada kekurangan yang normal, yang kekurangan jumlah persediaan yang terjadi karena kondisi normal, dan abnormal ini kalau terjadinya kondisinya tidak normal. Apa itu normal dan abnormal? Kalau Anda belajar akuntansi biaya dibahas di sana. Kemudian potongan untuk karyawan, yaitu kalau misalkan perusahaan memberikan kebijakan untuk karyawan, diberikan potongan khusus kalau mereka membeli barang yang dijual oleh perusahaan. Nah, kemudian ada keterangan ketika penjualan dicatat dengan nilai kotor atau gross, maka perusahaan tidak perlu mengakui diskon penjualan kalau menggunakan gross. Tapi kalau perusahaan menggunakan net, ya tentu saja diskon penjualan harus diperhitungkan. Ini contoh pada perusahaan Extreme Sport Apparel. Di sini ada tandingan cost dengan retail. Jadi sama seperti tadi ya, tapi di sini dimasukkan unsur-unsur yang khusus tadi. Di sini ada purchase return, ada abnormal shortage ya. Kemudian di sini ada sales return, ada employee discount, dan ada normal shortage. Jadi itu yang perlu Anda perhatikan saja di yang poin-poin merah tadi. Khususnya untuk yang abnormal dan normal. Anda lihat yang abnormal itu masuk menjadi bagian dari cost of good available for sale, sementara yang normal dia tidak masuk mempengaruhi cost of goods available for sale. Selebihnya saya kira sama ya penghitungannya. Anda hitung berapa cost to retail percentage-nya, dan kemudian Anda kalikan nanti dengan hasil cost of good at ending inventory at retail ya, sehingga Anda dapatkan ending inventory at cost seperti itu. Baik, kalau tadi ada evaluasi terkait dengan penggunaan metode laba kotor, nah ini juga ada evaluasi terkait dengan penggunaan metode eceran. Yang pertama, metode ini memungkinkan untuk penghitungan laba bersih tanpa penghitungan fisik persediaan. Jadi nggak perlu ngitung fisik gitu ya, Anda bisa ngitung berapa perkiraan inventory at cost-nya. Meskipun tetap sekali lagi IFRS mengharapkan perusahaan melakukan penghitungan secara fisik. Tapi Anda bisa bayangkan ya pada perusahaan retail besar yang jumlah produknya sangat banyak, Anda bisa lihat misalkan supermarket yang besar, maka kalau mereka harus menghitung fisik setiap bulan, ya tentu saja akan butuh waktu yang cukup lama dan itu akan mengganggu operasional perusahaan. Nah, sehingga dimungkinkan mereka untuk menghitung persediaan akhir dengan menggunakan metode persediaan eceran ini atau retail method.
Kedua, merupakan tindakan pengendalian dalam menentukan kekurangan persediaan. Jadi tadi kekurangan shortage ya, shortage yang normal, shortage yang abnormal tadi sudah dialokasikan sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga untuk mengatur jumlah barang dagangan yang ada. Jadi untuk menghitung dan kemudian nanti dari penghitungan-penghitungan persediaan tadi bisa digunakan untuk memanage persediaan tadi atau terkait dengan manajemen persediaan. Dan yang keempat, sebagai informasi bagi pihak asuransi kalau memang produk-produk tadi diasuransikan. Nah, perusahaan asuransi yang misalkan gitu ya, yang diminta untuk menghitung berapa persediaan perusahaan pada perusahaan retailer, maka mereka bisa menggunakan metode eceran ini untuk menghitung perkiraan cost dari inventory perusahaan tersebut. Beberapa perusahaan menyempurnakan metode eceran dengan menghitung persediaan secara terpisah menurut departemen. Jadi tadi kan global ya. Jadi sebenarnya bisa juga dihitung by departemen, by kelas barang dagangan atau klasifikasi dari barang dagangannya. Dengan nilai laba kotor yang hasilnya akan sama. Jadi nilainya tetap akan sama, baik menggunakan departemen atau menggunakan klasifikasi barang dagangan. Kita masuk ke tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu bagaimana menyajikan dan menganalisis persediaan. Yang pertama, penyajian persediaan. Menurut standar akuntansi, persediaan ini harus diungkapkan, ya. Jadi harus ada pengungkapan. Nah, apa saja pengungkapan yang terkait dengan persediaan yang diperlukan ya terkait dengan persediaan. Yang pertama adalah mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengukur ya measurement of inventory, jadi bagaimana mengukur persediaan, termasuk formula penghitungan biaya yang digunakan. Ya, rumus-rumusnya itu yang tadi sudah kita bahas ya, itu mau seperti apa. Nah, itu diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang kedua, jumlah total persediaan yang tercatat dan juga jumlah persediaan tercatat menurut klasifikasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan. Misalkan barang dagangan, kemudian ada perlengkapan produksi, ada bahan baku, ada barang dalam proses, ada barang jadi, tergantung klasifikasi yang memang ditetapkan oleh perusahaan. Ini sudah kita bahas di chapter 8 ya. Jadi kalau perusahaan dagang ya dia mungkin hanya punya satu saja ya, yaitu persediaan barang dagangan meskipun jenis barang dagangannya banyak. Kemudian sedangkan untuk perusahaan manufaktur di sana ada bahan baku, ada barang dalam proses, ada barang jadi, mungkin juga ada perlengkapan produksi dan sebagainya. Nah, itu perlu diungkapkan. Kemudian yang ketiga, jumlah persediaan tercatat yang dicatat pada nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Ini pun juga diungkapkan. Ya, ini terkait dengan NRV tadi. Jadi penghitungan NRV-nya itu dari mana? Nah, ini diungkapkan di nomor 3. Kemudian nomor 4, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Yang dimaksud dengan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban itu adalah yang salah satunya adalah yang terjual, yang nanti tergambarkan ke dalam cost of goods sold, atau mungkin persediaan yang tidak terjual tapi dianggap sebagai beban. Misalkan tadi karena adanya kehilangan-kehilangan atau karena ada hal-hal yang lain. Kemudian yang kelima, jumlah setiap penurunan nilai persediaan. Jadi kalau ada penurunan tadi ya, penurunan nilai ketika kita nanti akan menggunakan LCNRV yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan, dan jumlah setiap pembalikan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang beban dalam periode berjalan. Nanti ada cek lagi ya penggunaan LCNRV tadi ya, dan ini diungkapkan semua. Jadi apa yang tadi kita bahas di slide-slide sebelumnya itu bisa dijadikan lampiran ya di dalam CLK, penghitungannya seperti ini ya, kita menggunakan LCNRV dengan format seperti ini dan seterusnya. Dan kemudian yang keenam, keadaan atau peristiwa penyebab terjadinya pembalik atau penurunan nilai persediaan. Jadi bagaimana kalau tadi misalkan NRV-nya turun jauh dari cost, tapi bagaimana kalau kemudian di bulan berikutnya NRV-nya naik ya, jadi rebound. Nah, itu terjadi karena apa? Oh, karena inflasi, karena ada kebijakan pemerintah, karena tiba-tiba barangnya langka, ya kita tidak tahu. Jadi itu semua diungkapkan. Jadi karena faktor-faktor ekonomi biasanya ya. Kemudian yang ketujuh, jumlah persediaan tercatat yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas kalau ada.
Nah, karena pada hakikatnya persediaan merupakan salah satu jenis aset yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk pembiayaan. Jadi untuk mengajukan pinjaman dan persediaan itu dijadikan sebagai jaminan. Nah, kalau ada itu harus diungkapkan di dalam persediaan bahwa ada beberapa jenis persediaan perusahaan yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman atau utang. Itu adalah penyajian ya, dan berikutnya analisis. Nah, apa saja analisis yang digunakan terkait dengan persediaan? Ya, sebenarnya Anda bisa ngecek lebih detail terkait dengan analisis laporan keuangan ya di chapter-chapter awal dari buku AKM. Di antaranya ada dua di sini ya. Jadi rasio umum yang digunakan dalam manajemen dan evaluasi persediaan. Yang pertama adalah inventory turnover atau perputaran persediaan, dan yang kedua adalah hari rata-rata untuk menjual persediaan atau average day to sell the inventory. Ada yang nyebutnya dengan day to kalau untuk piutang namanya collection periods ya. Untuk persediaan disebutnya dengan average day to sell the inventory. Ini rumusnya, jadi perputaran persediaan adalah untuk mengukur berapa kali perusahaan menjual persediaan dalam satu periode. Jadi perputaran turnover itu kan berputar gitu ya. Jadi berapa kali perusahaan itu bisa menjual persediaan dalam satu periode. Menjual, ingat persediaan itu kan sebenarnya mulai dari uang tunai. Kita punya uang tunainya digunakan untuk membeli barang. Nah, kalau di perusahaan manufaktur dari barang baku kemudian diproses gitu ya sampai jadi barang jadi, dan kemudian kita jual. Jualnya secara kredit berarti muncul piutang. Piutang kita tagih baru jadi cash. Nah, itu namanya turnover. Nah, kalau untuk perusahaan merchandising lebih simple ya, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Nah, beli, jual, beli, jual, beli, jual inilah kita sebut dengan turnover. Berapa kali tuh dalam satu periode? Nah, kita bisa hitung dengan rumus sebagai berikut di bawah ini ya. Jadi berapa cost of goods sold-nya dibagi dengan rata-rata inventory. Contoh, di dalam tahun 2005, Tate and Lyle melaporkan persediaan awal sebesar 372 juta. Persediaan akhirnya 263 juta. Dan harga pokok penjualannya 1.319 juta. Nah, maka kita bisa ngitung inventory turnover-nya adalah cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Nah, karena di sini kita cuma punya data persediaan awal dan persediaan akhir, maka average-nya ya tinggal ditambahkan saja dibagi dua gitu ya. Tapi kalau kita punya data yang detail, Anda bisa menggunakan weighted average seperti yang sudah diajarkan sebelumnya untuk menentukan average inventory. Nah, sini hasilnya adalah 3,59. Itu menandakan bahwa persediaan perusahaan itu berputar dalam satu tahun sebanyak 3,59 kali. Berputar itu dari uang menjadi uang kembali ya. Jadi uang berubah ke persediaan, persediaan ke penjualan, penjualan kembali ke persediaan ke cash ya, dan seterusnya. Itu sebanyak 3,59 kali dalam satu tahun. Nah, sedangkan untuk hari rata-rata untuk menjual persediaan ini sebenarnya tinggal membagi saja jumlah hari dalam satu tahun 360 atau 365 dibagi dengan inventory turnover-nya. Nah, jadi sebenarnya tinggal menghitung harinya. Jadi kalau 3,59 ini kan putarannya. Nah, kalau kita mau hitung berapa hari itu dalam satu putaran. Jadi satu putaran itu membutuhkan waktu berapa hari, maka Anda bisa ngitung dengan rumus ini 365 atau 360 ya, tergantung ya Anda mau pakai di sini, boleh pakai 360 juga. Ya, dibagi dengan inventory turnover. Hasilnya adalah 101 hari. Artinya tiap 101 hari atau hampir 3 bulan ya, 3 bulan lebih, perusahaan itu sudah mampu memutar inventorinya dari cash menjadi cash, dari inventory kembali menjadi inventory, seperti itu. Itu adalah analisis untuk hari rata-rata untuk menjual persediaan. Ada banyak rasio-rasio lain yang terkait dengan persediaan ya. Itu Anda bisa pelajari di chapter tentang analisis rasio, atau Anda juga bisa pelajari di manajemen keuangan atau di mata kuliah lain seperti mata kuliah analisis laporan keuangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk chapter 9 ini. Silakan Anda pelajari kembali dari apa yang saya jelaskan, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di chapter yang lain. Sampai jumpa.